di mana suatu negara ingin menguasai rakyat dan sumber daya alam yang ada di negara lain. Jadi itu yang dimaksud dengan penjajahan. Dia ingin menguasai rakyatnya, bahkan sumber daya alam ya semuanya ingin dikuasai. Itulah yang dimaksud dengan penjajahan. Lanjut. Nah, disinilah peristiwa kedatangan bangsa Barat yang melawan atau datang ke Indonesia. Nah, dimulai pada abad ke-15. Nah, dimulai dari negara Spanyol. Nah, Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1511. Nah, disitulah bangsa Spanyol menjajah bangsa Indonesia. Yang kedua ada bangsa Portugis di tahun 1521. Disitulah bangsa yang kedua menjajah bangsa Indonesia. Dan yang ketiga itu adalah bangsa Inggris. Bangsa Inggris datang ke Indonesia dan mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Nah, sini sudah tertera ya anak ibu. Nanti bisa dibaca PPT-nya di rumah, oke? Nah, kita lanjut yaitu yang menjadi faktor-faktor pendorong bangsa lain datang ke Indonesia. Nah, di situ ada yang pertama mencari kejayaan. Nah, di mana mencari kejayaan ini anak-anak ibu maksudnya bangsa Indonesia itu memiliki banyak kekayaan alam, banyak harta benda alamnya, sumber daya alam, bahan tambang dan masih banyak lagi. Itulah yang ingin direbut oleh bangsa lain. Yang kedua, dia ingin mencapai kekayaan. Jadi ketika bangsa lain merebut bangsa Indonesia, mereka akan memperoleh kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan yang ketiga alasan mereka adalah untuk menyebarkan agama ataupun menyebarkan keyakinan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut. Nah, itulah menjadi alasan mereka. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kan sudah 3 kan bangsa yang sudah menjajah bangsa Indonesia. Masih ada 2 bangsa lagi yang menjajah bangsa Indonesia. Yaitu bangsa apa? Ada yang tahu anak ibu? Enggak, iya. Oke, kalau tidak tahu kita tahu ya. Yang keempat itu adalah bangsa Belanda. Nah, bangsa Belanda itu juga anak ibu termasuk negara yang terlama menjajah bangsa Indonesia. Ya, dia menjajah tahu berapa lama? Enggak, ibu. Dia menjajah 350 tahun lamanya. Itulah yang Belanda adalah negara yang menjajah paling lama di Indonesia. Nah, yang kelima itu bangsa apa? Ada yang tahu? Coba dulu, ingat-ingat. Gak ada yang sama sekali. Oke lah, kalau tidak ada yang ingat, ibu kasih tahu lagi ya. Ingat ya di situ. Iya, Bu. Oke, yaitu bangsa Jepang. Iya, mereka adalah bangsa juga yang menjajah bangsa Indonesia dan menjajah seluruh Indonesia selama 2 tahun lamanya. Dan mereka juga menerapkan kerja paksa yaitu namanya Romusa. Jadi mereka berkuasa atas Indonesia selama 2 tahun dan termasuk negara yang paling kejam menjajah bangsa Indonesia. Oke. Kita lanjut materi selanjutnya. Nah, perjuangan rakyat Aceh. Nah, di sini kita masuk bagaimana para pahlawan melawan penjajah. Itu dimulai dari perjuangan rakyat Aceh. Nah, di sini ada 3 pahlawan anak-anak ibu dari Aceh, yaitu ada Cut Nyak-Dien, ada Teku Umar, dan ada Cik Ditiro. Nah, mereka ini melawan bangsa Belanda menggunakan perang taktik gerilya. Nah, di sini maksudnya itu adalah dengan cara mereka masuk ke hutan untuk bersembunyi dari penjajah dan tidak mudah ditangkap oleh penjajah. Itu yang masuk dengan perang gerilya. Yang kedua ada perjuangan rakyat Sumatera Barat. Nah, perang ini terjadi karena adanya politik adu domba yang dilakukan oleh bangsa Belanda. Itulah yang terjadi, peperangan ini terjadi, dan di peperangan ini terjadi pada tahun 1833 oleh kaum Padri. Jadi kaum Padri melawan bangsa Belanda dan dipimpin oleh siapa ini? Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol. Itulah pemimpin dari Sumatera Barat. Oke, kita lanjut dengan ibu. Nah, perjuangan rakyat Sumatera Utara. Nah, juga terjadi di Sumatera Utara yaitu peperangan. Ya, yang ini Belanda ini menguasai wilayah Tapanuli. Yang ketiga perjuangan rakyat Jawa. Nah,
Yang ada itu adalah Budi Utomo, ada Indisi Partis, ada Taman Siswa, ada Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Perhimpunan Indonesia. Jadi semua para pejuang bangsa Indonesia itu berusaha untuk melawan penjajah dengan menggunakan organisasi-organisasi yang ada. Oke, kita lanjut. Nah, di sini tadi ada kan untuk meneladani perjuangan para pahlawan, yaitu memperjuangkan kesetaraan pendidikan di Indonesia. Yang kedua, memperjuangkan nasib rakyat Indonesia. Yang ketiga, pantang menyerah memperjuangkan kemerdekaan. Yang keempat, mengutamakan kepentingan rakyat daripada pribadi. Oke, lanjut anak ibu. Nah, di sini ada upaya menghargai. Kita juga harus tahu menghargainya para pejuang, para pahlawan, yaitu mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Dan kedua, tidak bermain-main saat melakukan upacara bendera. Jadi saat upacara bendera, jangan anak ibu main-main ya. Ya ibu. Oke. Yang ketiga, menerapkan sikap kepahlawanan yang baik. Yang keempat, memelihara persatuan dengan kesatuan dalam kehidupan. Jadi kan sudah tahu kita bagaimana cara memelihara persatuan dan kesatuan kan? Sudah ibu. Ya, berbicara sopan dan santun. Oke, di sini ibu memiliki games ataupun permainan supaya anak ibu tahu semakin mendalami tentang materi kita kali ini. Jadi anak ibu minta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam game ini. Oke? Nah, yang mana kita buka pertama kali? 1. Nomor 1. Oke, dulu ya. Nomor 1. Coba baca dulu, anak ibu. Petro. Apakah nama organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh kaum di atas? Siapa ini anak ibu? Ada yang tahu? Hajar Dewan tahu. Iya, bagus. Hajar Dewan. Lanjut, nomor berapa lagi kita buka? 5. Nomor 5. Oke. Bangsa manakah yang sangat lama menjajah bangsa Indonesia? Bangsa apa tadi? Belanda. Ya, bangsa Belanda. Oke, lanjut. Nomor berapa? Nomor 2. Oke. Pahlawan wanita dari Aceh yang melawan penjajah adalah siapa tadi pokoknya itu? Oke. Sekarang kita buka nomor 3. Nah, pada tahun berapakah bangsa Belanda menyerang kaum Padri dan siapakah tokoh yang nama tokoh yang di atas yang memimpin kaum Padri melawan Belanda? Siapa? Pada tahun 1925 sampai 1930, nama pemimpinnya yaitu Tuanku Imam Bonjol. Oke, bagus. Lanjut, nomor 4. Pertanyaannya, faktor pendorong bangsa asing datang ke Indonesia ada 3. Kekayaan, kejayaan, dan apa satu lagi? Satu lagi. Kekayaan, kejayaan, dan keyakinan ataupun agama. Ya, itu adalah alasan mereka ya anak ibu. Oke, jadi nanti bisa dibuka lagi gamesnya di rumah, pelajari lagi lebih dalam. Sekian dari materi yang ibu sampaikan. Jadi sebagai tugas di rumah adalah membuat biografi dari para pahlawan. Oke, siapa yang bisa berdoa?